bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Bai dan Bajawa FM 91,7, dan Aimere FM 97,3. Pendengar program Satu dimanapun Anda berada, Ombudsman Republik Indonesia baru-baru ini mengeluarkan hasil penilaian kualitas pelayanan publik di Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2024. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai Timur berhasil menempatkannya di zona hijau dengan kategori B yang mencerminkan kualitas pelayanan publik yang tinggi. Kita akan memperbincangkan topik ini, pendengar, bersama narasumber yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ada Bapak Ola Mangukanisius sebagai Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan Manggarai Timur meraih zona hijau di pelayanan publik. Selamat pagi Pak Ola. Selamat pagi Bu. Salam Christine. sehat Pak. Salam sehat Bu, salam sehat. Baik, Pak Ola, ini terkait dengan Manggarai Timur meraih zona hijau pelayanan publik, dan juga seperti yang saya informasikan bahwa baru-baru ini Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan hasil penilaian kualitas pelayanan publik di Nusa Tenggara Timur ya untuk tahun 2024. Nah, Pak Ola, apa yang menjadi faktor utama sebagai penilaian hingga Manggarai Timur berhasil meraih zona hijau dalam pelayanan publik ini, Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Christine. Selamat pagi pendengar. Kabupaten Manggarai ini 3 tahun terakhir terkait dengan kepatuhan, penilaian kepatuhan pelayanan publik itu trennya positif sejak tahun 2022, 2023, dan 2024. Tahun 2022 itu di zona kuning dengan nilai 76,09 kualitas sedang. Di 2023 itu masuk zona hijau di urutan kedua setelah Kabupaten TTU dengan nilai 78,32. Selanjutnya pada tahun ini dia naik tetap dalam zona hijau, naik ke 80,65, urutan ke-9 dari 12 pemerintah kabupaten kota yang meraih predikat zona hijau kepatuhan pelayanan publik. Tren positif selama 3 tahun terakhir ini berkaitan dengan ada kurang lebih 4 dimensi penilaian, dimensi input berkaitan dengan sarana prasarana dan kompetensi pelayanan publik. Kedua, dimensi proses terkait dengan tangibilitas standar pelayanan publik, dan dimensi ketiga output persepsi pengguna layanan terkait dengan maladministrasi, dan keempat terkait dengan pengelolaan pengaduan. Adapun penilaian itu kami lakukan pada 5 OPD, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan 2 puskesmas. Hanya untuk tahun ini Dinas Kesehatan kami karena layanan perizinan terkait dengan pelayanan publik pada Dinas Kesehatan telah dilimpahkan ke DPM PTSP Kabupaten Manggarai Timur, sehingga tahun ini kami nilai 4 OPD dan 2 puskesmas. Adapun gambarannya, dari nilai 80,65 predikat zona hijau tersebut menggambarkan akumulasi dari 4 OPD yang kami nilai dan 2 puskesmas tersebut. Itu ada 3 unit layanan itu predikat zona hijau, yakni Dinas Sosial, Puskesmas Kisol, dan Puskesmas Sita. Sedangkan tersisa 3 unit layanan Dinas Pendidikan, DPM PTSP, dan Dispenduk Capil Kabupaten Manggarai Timur itu di zona kuning. Adapun perlu beberapa pembenahan ke depan itu terkait dengan belum memadainya pelembagaan
dan internalisasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dan optimalisasi pemenuhan nilai indikator terkait kompetensi Sarpras dan dimensi input. Ini kedepannya untuk 3 OPD yang masih di zona kuning tadi, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan Dinas Kependudukan Capil. Adapun untuk OPD yang tren positif dia selalu hijau di Kabupaten Manggarai Timur 3 tahun terakhir itu pada Dinas Sosial. Demikian, Ibu. Baik, sejauh ini peran Ombudsman Republik Indonesia perwakilan NTT sendiri untuk mendampingi atau memantau upaya Manggarai Timur meningkatkan kualitas pelayanan publik ini seperti apa nih, Pak? Oh ya, baik, terima kasih. Kami sebelum melakukan penilaian, kami melakukan pendampingan dengan workshop. Adapun dalam workshop sebelum penilaian kemarin, periode penilaian ini kan akhir Mei sampai dengan September. Pendampingan kami lakukan di awal Mei itu kepada penyelenggara pelayanan yang akan kami nilai, dan juga ada forum sekretaris daerah yang juga sebagai penanggung jawab pelayanan publik di daerah untuk memberi atensi khusus terhadap kepatuhan pelayanan publik di daerah, Ibu. Oke, baik. Jadi ini terus didampingi seperti itu ya dari beberapa OPD yang seperti yang sudah diinformasikan tadi ya, Pak Ola ya? Iya. Itu kemarin kami undang itu di bagian organisasi sebagai fungsi ketata laksanaan di SETA, Sekretariat Daerah, dan PPM PTSP serta Dinas Sosial, Ibu. Oke, baik. Apakah ada indikator yang paling spesifik ya sehingga Manggarai Timur ini unggul ya dibandingkan kabupaten lain di NTT, Pak? Oh ya, Manggarai Timur ini 3 tahun terakhir di 2022 meskipun dia zona kuning, tapi dia 2 besar urutan kedua setelah Kota Kupang yang zona hijau pada tahun 2022. Selanjutnya pada 2023 itu 2 besar juga urutan kedua setelah Kabupaten TTU zona hijau. Adapun dari dimensi penilaian itu yang trennya positif dari 3 tahun terakhir itu pada dimensi penilaian proses, soal tangibilitas atau ketampakan standar pelayanan publik pada setiap unit layanan, dan juga berkaitan dengan dimensi output terkait persepsi pengguna layanan, pengguna layanan terkait persepsi maladministrasi itu mencitrakan positif. Itu untuk tiga Indikator, 3 tahun terakhir ya, 2 dimensi itu. Sedangkan yang belum begitu belum begitu memadai itu pada dimensi pengaduan. Itu bagaimana pelembagaan dan internalisasi sistem pengelolaan pengaduan. Oke, Demikian. baik. Belum memadai adalah pengaduan. Nah, pengaduan seperti apa nih? Ini bisa diinformasikan kepada pendengar nih, Pak Ola ya. Yang dimaksud dengan pengaduan, apakah kurang partisipasi dari masyarakat atau seperti apa? Nah, soal pengaduan ini dia kembali kepada internal unit penyelenggaraan yang kami nilai. Ini berkaitan dengan pelembagaan, mekanisme sistem pengelolaan pengaduan. Di situ kami nilai bagaimana kewajiban pengelolaan pengaduan, sarana pengaduan apa saja yang disiapkan, serta berkaitan dengan mekanisme apa saja dalam pengelolaan pengaduan yang sudah tersedia pada unit layanan yang kami nilai. Juga ada bagaimana ketersediaan pembinaan terhadap pengelolaan pengaduan. Juga kami melihat atau mengukur jangka waktu penyelesaian pengaduan, laporan yang di setiap tahun. Terkait dengan dimensi ini, 3 tahun terakhir trennya tidak begitu naik, justru dia stagnan. Berbeda dengan beberapa dimensinya, dari gabungan masing-masing dimensi itu yang menyebabkan Manggarai Timur 3 tahun terakhir naik, tapi dia naik pun hanya 2 digit setiap tahun. Tidak begitu signifikan. Oke, baik. Nah, Pak Ola, untuk Ombudsman perwakilan NTT sendiri dalam memastikan Manggarai Timur bisa lebih mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian ini di masa depan, ini seperti apa nih? Ya, tentunya kita terus berkoordinasi
Timur sebagai unsur staf terkait dengan kebijakan pelayanan publik dan tata laksana. Menjadi perhatian ke depan itu pelembagaan dan internalisasi sistem pengelolaan pengaduan, sehingga kita mengharapkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik daerah harus terintegrasi dengan sistem pengelolaan pelayanan pengaduan SP4N Lapor, yang secara nasional kita sudah punya sistem pengelolaan pengaduan itu untuk terintegrasi, sehingga berkaitan dengan kewajiban mekanisme itu dia sudah terinclude dalam sistem pengelolaan pengaduan tersebut. Juga mendorong terkait dengan pencatatan pengaduan-pengaduan yang masuk setiap tahun dengan jangka waktu penyelesaian yang sesuai dengan pengelolaan pengaduan. Baik Pak Ola, pesan apa yang mau disampaikan oleh Ombudsman kepada instansi lain ya yang ada di Nusa Tenggara Timur agar bisa meningkatkan pelayanan publik ya seperti di Manggarai Timur nih Pak, silakan. Baik, terima kasih. Harapan kami dengan peningkatan kepatuhan pelayanan publik, dia berbanding linear terhadap peningkatan kualitas pelayanan daerah. Oleh karena pelayanan publik adalah satu-satunya indikator yang menandai kehadiran negara atau pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Untuk bagaimana pelayanan publik itu harus berkualitas, tentunya kita mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan dasar atau tolak ukur dan acuan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Baik, terima kasih Pak Ola untuk pagi ini bersama Pro 1 RRI ND. Sukses terus dalam pelayanan Ombudsman perwakilan NTT untuk setiap instansi yang ada di Nusa Tenggara Timur, Pak Ola. Ya, terima kasih Ibu Christine. Selamat pagi. Selamat pagi.